Hai pemirsa TVRI Jawa Tengah. Pastinya harus semangat dan tetap sehat meskipun di rumah aja. Nah, kali ini hari yang spesial sekali nih. Bersama saya, Rizkyanti Puspitasari, selama 1 jam ke depan akan mengulas informasi-informasi dalam rangka menyambut Hari Kontrasepsi Sedunia. Yuk langsung saja pastinya hanya di TVRI tercinta. Di sini sudah hadir 2 narasumber kece kita, Bapak Martin Suwanta, SEMSI, selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Dan tidak kalah menariknya lagi nih, Ibu Dr. Lilin Eka Chandra, SPOG, selaku Dokter Fakultas Kedokteran Undip dan Dokter Kandungan RSIA Gunung Sawu. Selamat datang Ibu. Selamat datang Bapak. Selamat sore. Ya. Mari Bu, duduk Bu, Bapak. Apa kabarnya nih Pak di hari yang sangat spesial ini Pak? Tentunya semangatnya itu membara ya Pak ya? Ya Bu ya? Ya pasti. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa nih Bu? Topiknya tuh luar biasa sekali, sedang disambut oleh seluruh dunia. Yaitu Hari Kontrasepsi Sedunia nggih Bu ya? Iya, betul. Nah, pemirsa jangan lewatkan acara-acara unggulan dan info terbaru tentunya hanya di TVRI Jawa Tengah. Langsung saja cek sosial media YouTube TVRI Jawa Tengah, Instagram dan Twitter @TVRI Jawa Tengah. Nah, ngomong-ngomong soal Hari Kontrasepsi Sedunia yang jatuh pada hari ini 26 September ya Ibu ya. Itu kan pasti diperingati oleh salah satunya BKKBN. Betul. Nah, Hari Kontrasepsi Sedunia itu tuh maknanya apa sih Pak untuk Bapak sendiri dan dari BKKBN itu khususnya? Oke, baik, terima kasih Mbak Sari, pemirsa TVRI yang berbahagia di rumah. Setiap tanggal 26 September ya, itu kita akan memperingati yang namanya World Contraception Day atau Hari Kontrasepsi Sedunia. Yang pertama kali Indonesia memperingati pada tahun 2007. 2007. Ya, udah cukup lama. Nah, pada kali ini BKKBN juga sangat terlibat, sangat konsentrasi dalam memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia ini. Ya. Banyak program-program yang diluncurkan, agenda-agenda mulai sebulan sebelum Hari Kontrasepsi Sedunia ini diluncurkan. Ada macam-macam, ada termasuk namanya Bulan MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Itu seluruh Indonesia, itu BKKBN melaksanakan pelayanan kepada akseptor sebanyak 250.000 akseptor KB seluruh Indonesia. Banyak sekali ya Pak ya, antusiasnya itu tuh pasti ada banget. Betul. Banyak lagi hal yang diluncurkan dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia tersebut. Bukan hanya melakukan pelayanan akseptor KB, terutama untuk IUD dan implan ya seluruh Indonesia. Di mana Jawa Tengah khusus itu diberikan target yang luar biasa besar, banyak, sebanyak 41.060 akseptor IUD dan implan. Nah itu baru salah satu kegiatan. Kemudian ada kegiatan yang lain tidak kalah menariknya karena ada lomba covering jingle BKKBN. Jadi BKKBN punya jingle yang biasanya dinyanyikan oleh talent kita yaitu Prilly Ratukonsina. Ini seluruh provinsi dimintakan untuk mengadakan lomba yang namanya mengcover lagu jingle tersebut, dan BKKBN ikut serta di dalam meramaikan itu, dan itu sudah kami upload di YouTube. Mudah-mudahan nanti pemirsa Jawa Tengah di rumah harus cek langsung betul, sosial medianya ya Pak bisa ya. like dan subscribe di YouTube-nya Jawa Tengah. Artisnya tuh Prilly Ratukonsina ya Pak? Itu yang membawakan aslinya, tapi kita jingle yang mengcover ini teman-teman dari genre. Nah, kita punya duta genre, generasi berencana, yang setiap tahun BKKBN memilih duta genre yang dari tingkat provinsi ke depan dibawa ke tingkat nasional. Dan Jawa Tengah sering juara 1 Bu. Sering juara 1 tingkat nasional dari Jawa Tengah begitu. Nah kemudian nih Pak, program-program apa saja yang sudah dan akan dilakukan BKKBN sendiri dalam rangka menyambut Hari Kontrasepsi Sedunia? Ya,
tadi sudah disampaikan juga bahwa memang BKKBN ini kan hadir di dalam rangka melaksanakan program yang namanya program Bangga Kencana ya. Apa itu Pak Bangga Kencana? Bangga Kencana itu adalah pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Nah, apalagi di Hari Kontrasepsi Sedunia ini, kita tahu persis bahwa yang namanya keluarga itu harus berencana, harus merencanakan. Kita punya tagline yang namanya 2 anak itu lebih sehat. Nah, artinya apa? Sebelum melaksanakan perkawinan, itu betul-betul direncanakan. Pasangan tersebut harus sehat. Nah, betul-betul merencanakan punya anak itu 2 lebih sehat. Di mana si perempuan usia minimalnya 21, si laki-laki usia minimalnya 25 tahun. Nah, dengan dia berencana, anak pasti lebih sehat, si ibu juga tidak terkena risiko kematian gitu loh. Karena ketika si ibu melahirkan pada usia sekitar 22-23 tahun pada anak pertama, kemudian anak kedua lahir setelah 5 tahun karena diupayakan tidak ada 2 balita dalam satu keluarga supaya anak pertama ini betul-betul mendapatkan kasih sayang yang lengkap, yang cukup. Nah, ketika anak kedua lahir pada sekitar ibu usia 27 atau 28, itu sudah sehat. Kenapa? Karena kalau dia lahir lagi ketiga pada usia di atas 30, pasti ibu dokter juga paham betul itu. Resikonya lebih tinggi ketika si ibu melahirkan di atas usia 30 tahun. Seperti itu. Dan segala penelitian ilmiah pun dimanapun, 2 anak lebih sehat sudah tidak bisa dibantah lagi. 2 anak lebih sehat ya Pak. Tagline-nya tuh Betul. sangat terkenal ya Pak. Betul, ya? sangat terkenal. Nah, apalagi di era pandemi sekarang nih Pak. Betul, ya. Pasti kan perlu sekali adanya teknologi. Semua itu pakai internet ya Pak ya. Untuk terkoneksi, terhubung sama orang-orang pasti pakai internet. Betul. Ada nggak sih Pak aplikasi khusus nih yang dibuat oleh BKKBN dalam menghubungkan abseptor KB dengan bidan ataupun dokter ataupun dari BKKBN-nya sendiri? Belum lama ini, kebetulan sekitar sebulan yang lalu, ini BKKBN melakukan inovasi yang cukup luar biasa, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi ada yang namanya aplikasi Klik KB, ya. Klik KB. Aplikasi Klik KB, di mana ini menghubungkan antara akseptor dengan bidan. Nah, kita tahu kita harus berjarak. Kita harus tidak boleh berkerumun, ya, harus lengkap dengan face shield ataupun masker. Sehingga dengan Klik KB, si akseptor tadi itu berjanjian. Nah, janji kepada si bidan, para bidan, untuk kapan sebetulnya kami bisa ke Vaskes untuk dilayani pelayanan KB-nya. Karena ketika sudah janjian itu betul-betul diatur. Si A itu datangnya jam sekian. Si B jam sekian, itu diatur supaya tidak ada kerumunan. Dan ini luar biasa, di BKKBN walaupun kita ada pandemi COVID-19, pelayanan KB tetap berlangsung. Bahkan ketika Harganas kemarin pada tanggal 29 Juni, itu pelayanan KB untuk MKJP khususnya, Jawa Tengah itu mencapai 173.000 akseptor KB. Luar biasa, dan itu mencapai 117%. Jadi ini yang diapresiasi oleh tingkat pusat. Jawa Tengah penduduknya banyak, tapi walaupun pandemi COVID mampu mengangkat pelayanan akseptor KB ini dengan sudah pasti kemitraan kita harus luar biasa dengan Pak Gubernur, harus luar biasa dengan OPD KB luar biasa. Jadi ini kegayangan kami antara BKKBN dengan mitra yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini dengan kabupaten kota yang ada 35 ini gayang betul sehingga sukses bisa mencapai 173.000 akseptor pada Harganas sehari pada tanggal 29 Juni yang lalu. Termasuk rekor sekali ya Pak. Rekor, ini ya? masuk MURI, masuk rekor MURI. dunia. Se-Indonesianya, nasionalnya kita masuk rekor MURI. Itu. Baik. Bapak Martini dari yang ganteng kemudian berubah jadi yang cantik nih. Ada Ibu Lilin di sini. Bu, kan tadi sudah nih. Kalau dari BKKBN mempunyai Klik KB, nah dari dokter kan pasti ada aplikasi khusus tuh Bu. Nah itu tuh apa sih Bu namanya? Mungkin bisa diberitahu ke pemirsa setia di rumah. Jadi biasanya sekarang kalau dari dokter kita lebih mengaktifkan telemedicine, ya. Jadi pasien bisa berkonsultasi ke dokter tanpa harus bertatap muka. Kemudian pasien bisa menyampaikan keluhan-keluhannya apa saja. Juga termasuk keluhan-keluhan yang berkaitan dengan kontrasepsi. Jadi bisa ditanyakan melalui secara online dengan dokter melalui telemedicine. Jadi kita selalu siap untuk melayani siapa saja yang membutuhkan informasi,
maupun pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pemasangan KB, penggunaan KB, bagaimana menangani keluhan-keluhan penggunaan kontrasepsi itu bisa disampaikan kepada dokter begitu. Nah, setelah adanya aplikasi itu kan Bu, Ya. kan pasti pemilihan alat kontrasepsi itu kan banyak sekali variasinya. Ya. Nah, apa saja sih Bu? Mungkin banyak pemirsa di rumah yang belum tahu. Ya. Apa saja macamnya? Jadi pemilihan kontrasepsi itu sangat beragam sebenarnya. Jadi kontrasepsi ada yang sederhana, ada yang mungkin menggunakan alat, ataupun menggunakan teknologi tertentu. Ya, yang paling sederhana misalnya itu adalah metode penggunaan kondom. Ya, kondom itu itu merupakan alat juga ya, alat mudah diperoleh di mana saja. Relatif tidak ada efek samping ya, dan harganya juga tidak terlalu mahal, mudah didapat dan saya kira terjangkau untuk semua lapisan masyarakat ya. Tetapi ada juga beberapa kontrasepsi atau alat atau metode KB yang tidak menggunakan alat, misalnya metode amenorea laktasi ya. Jadi metode amenorea laktasi itu sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh ibu-ibu langsung pasca melahirkan, ya. Jadi dengan cara memberikan ASI eksklusif selama minimal 6 tahun. 6 bulan. 6 bulan. Ya. Selama 6 bulan, di mana ibu tersebut belum mengalami menstruasi dan tidak diberikan makanan tambahan apapun pada bayi. Jadi full hanya ASI eksklusif. Karena juga 6 bulan pertama bayi itu tidak dianjurkan untuk mendapatkan tambahan apapun dari luar, termasuk sari buah, termasuk bubur, roti, pisang, segala itu memang belum dianjurkan untuk diberikan. Ya. Kemudian metode kontrasepsi yang lain yaitu coitus interruptus atau senggama terputus. Ya, ini juga tidak menggunakan alat. Nah, jadi ini merupakan metode yang membutuhkan ya? Bagaimana? Tradisional ya? Ya, tradisional, tetapi membutuhkan kedisiplinan dari pasangan suami istri. Kesadaran lah ya Bu. Ya, karena pada saat melakukan hubungan seksual, sperma tidak dikeluarkan di tubuh organ wanita, ya, namanya coitus interruptus atau senggama terputus. Kemudian metode yang lain yang juga sering disarankan atau banyak menjadi pilihan itu pil KB, ya. Pil KB itu juga sangat bermacam-macam kandungan obatnya. Jadi komposisi hormonalnya itu bermacam-macam. Jadi pil KB itu variasinya atau jenisnya sangat bermacam-macam dan masing-masing mempunyai tujuan pemakaian atau mempunyai keunggulan tertentu, ya. Jadi kalau misalnya seorang wanita, ya, dia menggunakan pil KB-A itu merasa tidak cocok, bisa dialihkan untuk penggunaan pil KB yang lain. Pil KB-B tidak cocok, mungkin bisa dengan pil KB-C. Jadi variasinya sangat banyak karena komposisinya beragam dengan masing-masing fungsi yang berbeda. Ya, jadi itu pil KB. Juga termasuk untuk mereka yang pasca persalinan, pil juga ada khusus yang bisa diberikan pada ibu-ibu yang menyusui. Jadi jangan khawatir untuk tetap memberikan ASI bersamaan juga menggunakan kontrasepsi yang terpilih untuk ibu yang pasca persalinan. Kemudian selain pil, kita juga pilihan KB hormonal yang lain adalah suntik. Ya, suntik KB itu juga penggunanya atau peminatnya cukup banyak, ya, dan cukup nyaman. Kalau pil tadi memang kita harus mengkonsumsi tiap hari, disarankan pada waktu yang sama, jangan sampai lupa, disarankan tidak lupa, ya. Nah, kemudian kalau menggunakan suntik KB itu mungkin agak sedikit longgar karena ibu bisa mendapatkan suntikan itu 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali, tergantung keinginan tiap individu. Memang untuk mereka yang sedang menyusui disarankan untuk mendapatkan suntik KB yang 3 bulan sekali karena komposisi hormonnya berbeda antara yang 1 bulan dan yang 3 bulan. Kemudian pilihan metode kontrasepsi yang lain yaitu implan atau susuk KB, ya. Nah, ini sebenarnya lebih nyaman lagi daripada penggunaan suntik apabila memang menjadi pilihan, ya. Kenapa? Karena implan atau susuk KB itu dipasangnya di lengan. Ya, jadi
tidak perlu melakukan pemeriksaan dalam secara khusus, misalnya karena pemakaiannya bisa cukup di luar. Kemudian di bawah kulit, kemudian pengguna atau akseptor itu bisa selalu mengontrol nih, posisinya bagus nggak nih susuk saya, ini bisa dirasakan, bisa diraba. Kemudian bisa dipakai untuk jangka yang cukup panjang, yaitu 3 tahun. Kemudian alat yang lain, tetapi ini bukan yang hormonal, mungkin belum saya tulis di sini, yaitu IUD atau spiral. Ya, spiral itu juga pilihan kontrasepsi yang istimewa karena ini adalah KB alat yang tidak mengandung hormon. Ada beberapa wanita yang kurang nyaman menggunakan hormon, ya. Mereka lebih memilih KB atau kontrasepsi tanpa hormon. Nah, salah satunya adalah spiral atau IUD. Dan spiral ini pemakainya bisa cukup panjang. Ada yang 5 tahun, bahkan ada yang sampai 8 tahun, dan beberapa kontrasepsi dipercaya bisa sampai 12 tahun. Ya. Jadi pemakaiannya cukup panjang, cukup efektif, dan tidak perlu harus selalu kontrol ke bidan atau ke dokter. Ya, tapi memang perlu sekali-sekali untuk mengecek, mengetahui kondisi spiralnya bagaimana. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu sterilisasi atau kontrasepsi mantap. Nah, ini yang mantap betul ini. Mantap betul. Mantap betul. Sesuai dengan judulnya nggih Bu ya. Ya, ini adalah kontrasepsi yang betul-betul mantap, di mana angka kegagalannya sangat kecil. Ya, jadi diperuntukkan untuk mereka yang benar-benar sudah tidak pengen mempunyai tambahan putra atau putri lagi. Jadi sudah merasa cukup, sudah merasa tidak ingin tambah lagi. Ini bisa menjadi pilihan. Ya, jadi intinya kontrasepsi yang benar-benar mantap karena menjadi pilihan dipakai untuk seumur hidup. Gitu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan mengenai pilihan-pilihan metode kontrasepsi. Baik Ibu, terima kasih. Nah pemirsa, tadi kan sudah dijelaskan oleh Dr. Lilin. Banyak sekali manfaat-manfaatnya dari kontrasepsi, itu berbagai variasi, langsung saja nanti bisa dipelajari dan bisa dipilih-pilih nih mana yang cocok untuk pemirsa di rumah. Tapi sebelum kita beranjak lebih lanjut lagi, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Hai pemirsa, kembali lagi nih di acara fenomenal, bombastis, dan tentunya terkini. Apalagi kalau bukan di Kongko, bukan sekedar cerita. Nah, mari kita lanjutkan obrolan yang menarik ini nih. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Dr. Lilin ya Pak ya, mengenai berbagai macam variasi alat kontrasepsi. Dari data BKKBN sendiri nih, paling banyak itu tuh menggunakan apa Pak? Alat kontrasepsi apa? Ya. Terima kasih Mbak Sari. Pemirsa TVRI Jawa Tengah yang saya hormati, memang BKKBN ya saat ini memang cenderung metode kontrasepsi yang digunakan adalah metode yang modern. Tadi Bu Dr. Lilin sudah menyampaikan bahwa banyak sekali metode kontrasepsi yang bisa digunakan, termasuk metode-metode yang tradisional. Ya, yang tadi metode tradisional seperti semacam laktasi tadi ya, menyusui, kemudian apalagi tadi senggama terputus, ya, seperti itu. Tapi memang program-program di BKKBN itu cenderung kepada MKJP, metode kontrasepsi yang jangka panjang. Ya, seperti IUD tadi spiral disampaikan, kemudian ada implan, ada MOW, MOP. Memang masyarakat di Jawa Tengah ternyata banyak juga kok yang ingin melakukan operasi. Jadi yang tidak ingin punya anak lagi, baik itu pria maupun wanita. Walaupun yang kebanyakan adalah yang suntik seperti itu. Implan juga banyak. Bahkan yang implan tadi yang Ibu sampaikan di bawah lengan tadi, di bawah kulit, itu BKKBN saat ini sedang mempromosikan implan yang satu batang. Ya, saat ini kan 2 batang. Jadi kan implan dulu berapa? 6 batang ya Bu ya? 6 batang. Itu kan terasa kan sakitnya mungkin Ibu. Saya sih nggak pernah ngerasain ya, nih ibu-ibu nih. 6 batang. Terus 2 batang saat ini. Nah, ke depan tahun 2021 kita akan mengadakan yang 1 batang. Oh, luar biasa kalau 1 batang kan pasti kayak suntik aja kali ya Bu, kayak digigit semut aja mungkin nggak sakit ke 1 batang. Dan itu jangka waktunya cukup panjang kan, bisa 3 tahunan Bu ya kalau implan. Jadi itu yang disenangi oleh masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Nah,
pada kebetulan di bulan MKJP ini dalam rangka World Contraception Day, Hari Kontrasepsi Sedunia ini luar biasa nih. Jawa Tengah diharapkan mampu, Bu Dokter nanti nih, mampu melayani 41.060 aseptor IUD dan implan. Saat ini memang belum tercapai, baru hampir 50%. Tapi dengan dukungan seluruh pemerintah daerah, juga dinas kesehatan, semualah mendukung, termasuk PKB, PLKB yang ada di kabupaten kota. Ini semoga teman-teman tetap semangat walaupun di tengah pandemi COVID ini kita tetap melayani akseptor walaupun dengan segala protokol kesehatan ya. Ini harus dilakukan karena ya tadi pencegahan perencana ini kan keren, harus berencana. Kalau kontrasepsinya berhenti, kacau kita, laju pertumbuhan kita pasti tinggi dan sebagainya. Mungkin itu. Jadi kami BKKBN lebih cenderung kepada metode kontrasepsi yang modern itu. Pemirsa di rumah, nah pastinya selama di rumah itu kan tetap terhubung dengan BKKBN, dokter, bidan dan perawatnya. Tetap jangan takut, langsung saja konsultasi kesehatan, terutamanya masalah alat kontrasepsi. Jangan ragu, jangan cemas, pokoknya semuanya akan berjalan dengan lancar ya Pak. Betul. Nah tadi kan dulu nih Pak, itu kan ada acara program safari. Pemberian alat kontrasepsi gratis untuk seluruh masyarakat, terutamanya di Jawa Tengah. Itu masih eksis nggak sih Pak sampai sekarang? Masih program safari. Bahkan ini yang tadi saya sampaikan ada bulan MKJP, yaitu bulan pelaksanaan pelayanan kepada akseptor yang metode kontrasepsi jangka panjang. Itu kita safari nih sampai dengan 19 September besok, sampai dengan hari Sabtu, ini hampir seluruh kabupaten kota itu melaksanakan baksos. Wow, baksos. Ya. Wah, itu ya, Pak. pelayanannya pandemi, tapi tetap harus jalan. Pelayanannya gratis seperti itu dan sebagainya. Ini kita lakukan terus, apalagi dalam rangka mencapai target supaya dalam hari kontrasepsi dunia ini orang pakai kontrasepsi dong, berencana dong. Jadi selalu dong. Harus ideal ya pemirsa. betul 2 anak lebih sehat tentunya. Ya, betul. Nah, Bu Lilin nih. Kan tadi kita sudah membahas variasi. Pastinya kan ada manfaat di balik seluruh alat kontrasepsi tersebut. Jadi manfaat selain sebagai alat kontrasepsi KB ya. Iya Bu. Jadi beberapa alat-alat kontrasepsi saat ini itu sangat istimewa dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi. Tujuannya untuk memanjakan wanita ya. Dia sudah mau mengikuti program keluarga berencana, sudah memilih alat kontrasepsi, tetapi kita juga memberikan reward pada mereka bahwa penggunaan beberapa alat-alat kontrasepsi itu mempunyai nilai plus, ya, ada plusnya. Ada keunggulannya. Banyak keunggulannya, ya. Nah, sebagai contoh penggunaan kontrasepsi pil. Ya. Jadi pil KB itu tidak hanya sebagai alat supaya wanita itu kesuburannya turun pada saat yang diperlukan, ya. Jadi tidak hamil pada saat mereka menggunakan alat kontrasepsi, tetapi bisa dipakai atau berfungsi untuk banyak hal. Ya. Sebagai contoh, mereka yang mengalami gangguan hormon, mereka yang menstruasinya tidak teratur, mereka yang menstruasinya banyak, ya, itu bisa menggunakan kontrasepsi pil agar pola menstruasinya menjadi lebih baik. Ya. Ada mereka yang mengalami gangguan hormon yang kita kenal saat ini sedang menjadi banyak pembicaraan, yaitu PCOS. Ya, PCOS itu kondisi di mana ovarium menghasilkan sel telur yang banyak, tetapi kecil-kecil. Akibatnya wanita tersebut susah untuk menstruasi, apalagi susah untuk menjadi hamil. Justru untuk mereka yang mengalami kondisi seperti ini, salah satu pengobatannya adalah juga bisa dengan pil KB. Ya, jadi sebenarnya mereka pengen hamil, tetapi justru terapinya salah satunya dengan pil KB. Iya, jadi istimewa sekali. Iya. Jadi nggak usah khawatir, saya pengen hamil kok diberi pil KB. Tidak seperti itu, karena tujuannya untuk memperbaiki ovariumnya supaya memproduksi sel telur yang berkualitas baik. Ya. Nah, kemudian mereka yang hubungannya dengan masalah-masalah kandungan, ya, mereka wanita itu sangat takut kalau sudah dengar masalah kista. Ya, kista itu mereka sudah sangat takut Krusial sekali ya Bu. Iya, jadi kista itu memang tumor, bisa jinak, bisa ganas pada wanita yang bisa menyerang terutama pada indung telur. Nah, kelebihan dari pil KB ini, karena pil KB itu mengatur siklus menstruasinya supaya bagus, hormonalnya menjadi teratur, maka resiko munculnya kista juga sangat kecil. Jadi jangan khawatir untuk mereka, karena kadang-kadang
menjadi pembicaraan di luar, nanti gek minum pil KB Tiba-tiba bisa kok, menyebabkan iya. kista begitu. Jadi malah justru bisa mencegah adanya atau munculnya kista. Nah, kemudian yang lain itu juga karena menstruasinya tidak terlalu banyak. Mereka yang menggunakan pil KB itu menstruasinya tidak sebanyak kalau dia tidak menggunakan. Artinya volume darahnya akan sedikit berkurang, Baik. lama menstruasinya juga akan sedikit lebih berkurang daripada ketika tidak pakai pil KB. Ya. Nah, karena menstruasinya tidak terlalu banyak, sehingga risiko untuk mengalami anemia itu menjadi lebih kecil, begitu ya Pak Martin ya. Betul, Bu. Ya. Jadi risiko untuk mengalami anemia lebih kecil, jadi wanita itu menjadi lebih sehat. Ya. Kemudian untuk mereka juga ini yang mengalami menstruasi yang nyeri, tiap bulan kalau mau mens malah takut, khawatir karena pada saat menstruasi mengalami rasa nyeri yang sangat mengganggu. Salah satunya bisa diperbaiki juga nyeri pada menstruasi bisa dikurangi bahkan sampai hilang dengan penggunaan kontrasepsi pil. Nah, yang lain lagi yang mungkin menjadi harapan tiap wanita. Iya Bu, mitos atau fakta nih, aku pakai pil KB kok kulitku berjerawat, Ya. nanti ada lagi yang bilang, kok kulitku glowing nih, mulus. Nah, Ya. itu tuh mitos atau fakta nih Bu. Ya, jadi begini. Jadi memang ada beberapa kontrasepsi itu tergantung kadar hormon yang ada di pil tersebut. Itu memang bisa menimbulkan jerawat, bisa muncul jerawat, bisa memang 1-2 pasien bisa mengalami keadaan tersebut. Tetapi untuk mereka yang mengalami kasus seperti ini, nggak usah khawatir. Saya nggak mau pakai pil KB, jangan begitu. Karena pil KB justru bisa menghaluskan kulit, bisa membuat kulit itu bersih, jerawatnya hilang dan glowing, bersinar. Jadi Wih, mantap wah, sekali. Jadi jangan cuma dilihat negatifnya aja iya ya Bu betul. ya. Maka sampaikan apa yang menjadi harapan dari kita, para dokter atau bidan. Sampaikan saya itu punya bakat jerawat, tapi pengen pil KB. Pilihkan dong yang sesuai untuk saya, itu bisa. Ya. Kemudian juga ada rumor yang mengatakan saya nanti kalau pakai pil KB jadi gemuk. Gendut Bu. Iya. Pastinya kan kalau wanita nih Bu khususnya. Aduh, kok fotonya jadi gendut? Aduh, nggak pede gitu Bu Iya. sama badannya Iya. sendiri. Nah, jadi untuk para wanita yang memang mengalami problem dengan berat badan atau khawatir terjadi kenaikan berat badan bisa memilih kontrasepsi yang tidak menaikkan berat badan. Ya, jadi kita tuh sebenarnya wanita tuh sangat dimanja saat ini dibanding periode sekian tahun yang lalu. Karena pada saat sekian puluh tahun yang lalu pil KB itu komposisi hormonnya cukup tinggi. Sehingga komplikasi atau keluhannya juga banyak. Nah, yang sekarang dosisnya itu rendah, tapi dia masih bisa berfungsi sebagai alat kontrasepsi dengan baik. Jadi saat ini sangat nyaman apabila kita mau memakai atau memilih kontrasepsi sesuai keinginan atau kebutuhan kita. Kemudian ada alat kontrasepsi yang lain yaitu IUD atau spiral, di mana ini adalah spiral yang memang plus, ada tambahan sedikit hormon di situ. Tetapi tambahan hormon tersebut itu tidak sampai terlalu tinggi sehingga tidak berefek mempengaruhi kondisi tubuh sampai berlebihan ya. Jadi IUD ini mengandung suatu tambahan sedikit hormon di mana dia mengurangi, efeknya yang paling utama adalah mengurangi volume darah menstruasi. Jadi biasanya memang dokter atau bidan akan menyampaikan kepada pasien terlebih dahulu bahwa salah satu efek samping yang kadang-kadang, tidak selalu, kadang-kadang bisa terjadi adalah menstruasi yang banyak. Nah, untuk mereka yang menstruasinya memang dari awalnya sudah banyak dan ingin memakai KB IUD, tetapi yang mensnya nggak banyak dok, pakainya apa? Ada IUD khusus yang memang membuat menstruasi menjadi sedikit. Itu jangan khawatir dan tetap aman walaupun tidak menstruasi banyak seperti biasanya. Baik. Kemudian keuntungan yang lain bisa mencegah atau justru bisa mengobati miom. Iya. Kalau jadi kalau yang tadi pil KB lebih mengarah untuk mencegah kista. Kalau IUD ada yang khusus bisa mencegah miom atau mengecilkan miom yang sudah ada. Asalkan miomnya itu bukan miom yang sangat berlebihan besarnya ya. Kalau dia punya bakat miom, punya menstruasi yang banyak atau memang masih ada miom-miom yang kecil dan jangka panjang mungkin nanti sekian tahun lagi masih pengen hamil. Nah, tadi bisa dengan metode pemilihan kontrasepsi IUD yang khusus ya. Kemudian juga karena mensnya nggak banyak sama bisa mencegah anemia. Dan juga bisa sebagai pengobatan untuk mereka yang mengalami nyeri haid. Ya.
Kemudian, nah satu lagi nih, ini kelihatannya sepele nih, masalah kondom. Sepele tapi krusial juga ya, Bu? Ya, penting juga ya. Jadi kondom ini dia mempunyai salah satu kelebihan, satu-satunya KB yang bisa mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual. Ya, jadi efeknya cukup bagus, bisa mencegah penularan pada mereka yang khawatir apabila tertular dengan penyakit karena hubungan seksual. Selain itu juga kondom tadi meningkatkan peran pria dalam kontribusi peran aktif ya, Bu, ya? dalam pemilihan salah satu alat kontrasepsi. Ya, jadi tidak semua wanita perempuan karena semua, pasti ya. Pasti ada perannya Yang berkorban 50-50 perempuan terus ya, ya, Bu? Bu. Iya, Yang hamil perempuan. Iya, yang melahirkan perempuan, yang KB nanti masih perempuan juga. Nah, ini adalah salah satu peran keikutsertaan pria dalam ikut menjaga keharmonisan keluarga. Ya, saya kira itu tadi keuntungan-keuntungan di luar sebagai alat untuk menurunkan kesuburan. Baik, terima kasih Ibu. Nah pemirsa, jangan takut nih. Kalau pakai pil KB, kulitku berjerawat, aku gendut, jangan masalah. Itu pasti ada solusinya. Nah, pasti ada pilihan-pilihan lain lagi. Tapi jangan khawatir, kalau memakai pil KB juga ada benefitnya, antara lain kulitnya mulus, glowing, tidak berjerawat. Bahkan ada nih pil KB yang tidak membuat badan itu menggemuk. Jadi tenang aja pemirsa di rumah, jangan takut. Nah, kembali lagi nih Pak, Ya. Kan di era pandemi ini ya Bu ya, pasti banyak sekali anggota-anggota keluarga baru yang muncul gitu Pak. Kan angka kelahiran tuh semakin tinggi oleh adanya di rumah aja. Tanggapannya nih Pak, tentang masalah itu bagaimana? Ya, memang pada akhir-akhir ini ketika terjadi pandemi COVID-19 itu sempat viral, banyak sekali webinar atau seminar-seminar di online itu tentang kemungkinan adanya baby boom. Wow. Baby booming. Gara-gara di rumah terus, hiburannya nggak ada Bu, hiburannya itu aja, ditakutkan terjadilah baby boom, kehamilan yang banyak. Nah ini BKKBN juga tidak diam begitu aja ya. Tadi sudah sampaikan bahwa kita tetap cari terobosan, berupaya bagaimana pelayanan-pelayanan itu, pelayanan KB terutama ya, itu tetap dilakukan. Banyak memang di awal-awal pandemi COVID itu orang takut ke vaskes, udah pasti takut Udah ya, pasti, Pak. takut tularan dan Berkerumunan. sebagainya. Nah ini kita lakukan berbagai terobosan, termasuk lewat ada MUYAN, mobil pelayanan, ada mobil penerangan juga MUPEN yang menjelaskan bahwa ayo tetap ber-KB. Jadi selain itu juga kita punya kontak person antara bidan ya, provider ini dengan para akseptor yang udah biasa. Itu saling punya nomor HP, Bu. Saling terhubung ya Pak? Terhubung. Ini janjian yang sekarang sudah ada aplikasinya, bahkan masuk ke Aplikasinya. klik KB. Nah ini terobosan-terobosan supaya itulah tadi tidak terjadi kehamilan yang banyak. Positifnya bukan positif COVID, malah positif hamil. Yeah. Nah ini Yeah. gara-gara di rumah terus Ya gitu di loh. rumah terus ya Pak ya? Betul. Jadi sosialisasi terus Mbak. Betul sekali. Nanti kita simpan dulu Pak setelah pariwara Oke. berikut ini, biar pemirsa tuh makin penasaran. Sip. Sampai jumpa pemirsa di setelah pariwara berikut ini. Pemirsa kece setia di rumah, kembali lagi nih di acara It's Kongko, bukan sekedar cerita. Tadi kan sudah dibahas mengenai yang lebih lanjut ke Bapak BKKBN. Nah Pak, tadi dilanjut lagi nih Pak topiknya Pak. Ya, tadi kita bicara tentang pelayanan KB itu tetap dilaksanakan walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena diduga memang banyak terjadi positif hamil. Nah, positif hamil di tengah pandemi COVID-19 karena orang suruh di rumah aja, keluar takut, apalagi pelayanan kesehatan. Nah, sehingga terobosan-terobosan itu harus dilakukan oleh BKKBN. Tadi kita punya mobil penerangan yang keliling ke kampung-kampung bisa masuk. Nah, kemudian sosialisasi dari kami punya jajaran sampai tingkat bawah, Mbak Sari ya.
Jajaran kami itu mulai yang namanya PKB, PLKB itu jajarannya adalah di tingkat kecamatan. Di setiap kecamatan itu ada PKB, PLKB, itu adalah ASN dari BKKBN. Nah kemudian para PKB, PLKB tadi punya lagi jajaran di bawahnya yang namanya PPKBD, itu tingkat desa kelurahan, dan sampai tingkat RW atau dusun itu namanya sub PPKBD. Nah mereka bekerja, ya, Pak, mereka bekerja, jadi sampai tingkat RW itu, sehingga terus terang kami meningkatkan pelayanan, juga takut ke Vaskes takut. Nah kita lakukan gebrakan pada bulan Juni yang namanya pelayanan 1 juta akseptor se-Indonesia. Nah itu luar biasa, naiknya berkali-kali lipat. Jadi itu inovasi terobosan harus dilakukan oleh BKKBN. Tentunya dong Pak, pastinya biar semuanya tuh dapat gitu ya Pak. Betul. Nah dan 1 juta akseptor seluruh Indonesia itu tercapai 1,4 juta seluruh Indonesia. Pencapaian yang sangat luar biasa ya dan Pak. Jawa Tengah 117% itu 173.000 akseptor pada bulan Juni Bu. Sehingga itu yang ditakutkan orang baby boom, mudah-mudahan Jawa Tengah enggak lah. Karena kita pelayanannya luar biasa, kita lakukan terobosan sehingga betul-betul orang yang walaupun dalam pandemi COVID ini dilakukan pelayanan juga gitu Mbak. Istilah zaman sekarang tuh gercep gitu Pak, gerak cepat, Gerak cepat, ya Pak ya. Betul. Nah Ibu, kan tadi kan setelah membahas tentang hari kontrasepsi sedunia ini, pastinya kan kaum milenial, kaum pekerja wanita karir dan sebagainya itu kan pasti mereka selain berkontrasepsi, mereka juga mempunyai beneficial lah ya Bu istilahnya. Itu tuh manfaat apa sih Bu yang didapat ketika mereka berkontrasepsi, dan kontrasepsinya tuh berdampak apa sih kepada mereka? Jadi untuk mereka terutama yang melakukan wanita yang ingin selalu beraktivitas gitu, ya. Jadi kontrasepsi itu sebenarnya kan kawan bagi kita. Jadi dia akan membantu wanita maupun suami dalam kehidupan keluarga agar apa yang menjadi tujuan mereka berkeluarga itu tercapai. Jadi apa sih sebenarnya tujuan kontrasepsi penggunaan? Ya, yang pertama kontrasepsi itu untuk mereka yang ingin menunda. Jadi misalnya ada istri, ya, mereka masih muda, mereka masih membina karier. Bahkan kadang-kadang ada aturan di perusahaan 2 tahun jangan hamil dulu gitu. Nah ini adalah saran yang tepat untuk mereka yang memang harus menunda datangnya kehamilan, yaitu dengan pemilihan penggunaan kontrasepsi. Jadi pertama tadi KB atau pemilihan kontrasepsi itu pertama tujuan adalah untuk menunda kehamilan untuk mereka tadi, mereka yang masih menikah muda, mereka yang masih membina karier, mereka yang masih ada ikatan kontrak kerja dengan perusahaan atau kantor, itu bisa untuk membantu mereka untuk menunda datangnya kehamilan. Ya. Kemudian selain untuk menunda, itu juga untuk mengatur jumlah anak. Ya. Kita nggak bisa saat ini hamil itu atau jumlah anak itu sedapatnya. Udah kita mau hamil anak 2 nggak apa-apa, 3 nggak apa-apa, 4 nggak apa-apa, 5 nggak apa-apa. Nah kita nggak bisa seperti itu. Zaman memang sudah berbeda dengan zaman dulu. Ya. Nah mengatur jumlah anak itu saat ini harus menjadi pertimbangan bagi tiap pasangan suami istri. Nah salah satunya mereka untuk mengatur jumlah anak yang ingin mereka miliki yaitu juga dengan menggunakan kontrasepsi. Jadi dokter Bapak Matir mengatakan dianjurkan tidak ada balita di suatu keluarga. Ya, jadi sekarang punya anak, nanti saya mau punya anak 1 lagi. Berarti nanti anak yang kedua itu kita harus atur jaraknya. Ya 5 tahun jarak sangat atau 6 penting tahun. Ya Pak ya. Jarak sangat penting ya. Karena kalau kadang-kadang ada yang hamil itu 1 tahun punya anak 2 itu ada. Iya. Sekarang hamil melahirkan banyak itu, pada tahun yang sama ya Bu. Pada tahun yang sama, awal tahun melahirkan, akhir tahun udah punya adik lagi. Nah itu sangat kasihan sebenarnya. Karena anak pertama mungkin dia masih membutuhkan ASI. Karena kan kita menganjurkan pemberian ASI memang eksklusif 6 bulan. Tetapi apabila bisa diberikan sampai 2 tahun itu alangkah baiknya untuk kesehatan ibu maupun untuk kesehatan bayi maupun kesehatan ekonomi. Betul. Ya, pasti. Jadi tadi selain menunda, mengatur jumlah anak, mengatur jarak kehamilan, juga untuk menghentikan kesuburan untuk mereka yang merasa sudah cukup untuk tidak menambah momongan lagi. Jadi misalnya usianya tadi sudah di atas 30 tahun, anaknya sudah 2, masih harus juga memikirkan karier yang saat ini mungkin lagi bagus-bagusnya. Kalau nanti tiba-tiba hamil kan mungkin sayang sekali ya. Progres yang sudah dicapai itu mungkin akan sedikit terganggu. Nah, bisa kita pilih untuk menghentikan kesuburan. Jadi tidak tambah anak lagi.
Sebenarnya tidak harus dengan sterilisasi, bisa dengan kontrasepsi lain yang memang mantap. Tadi yang dianjurkan dari BKBN kan penggunaan kontrasepsi yang mantap. Jadi bisa dengan IUD atau spiral yang bisa berjangka panjang sampai 12 tahun, kemudian nanti diganti yang baru, atau bisa juga dengan kontrasepsi mantap, bisa seumur hidup, ataukah kalau memang mau rajin ganti 3 tahun sekali, bisa menggunakan implan atau susuk KB. Ya, jadi pemilihan kontrasepsi akan membantu wanita maupun membantu kehidupan keluarga agar tercapai apa yang menjadi mereka idam-idamkan. Iya benar, menjadi keluarga yang ideal gitu ya Pak. Iya, betul. Untuk perempuan atau wanita bertekanan darah tinggi sendiri itu Bu, cocoknya itu memakai alat kontrasepsi apa? Jadi untuk mereka yang mempunyai gangguan tensi tinggi atau tekanan darah tinggi memang disarankan untuk menggunakan kontrasepsi yang bukan hormonal. Ya idealnya tadi memilih IUD atau spiral itu sangat ideal. Kalaupun tadi sudah punya tekanan darah tinggi, merasa anaknya sudah cukup, kenapa tidak milih kontrasepsi mantap gitu ya. Betul, jadi mantap. kontrasepsi mantap itu betul-betul mantap. Jadi kita merasa bebas, kita merasa tidak usah memikirkan kapan ya alat saya harus ganti, kapan ya saya harus minum obat. Jadi benar-benar mantap dan tidak akan mengganggu rencana kita ke depan. Jadi nggak usah khawatir, memang angka kegagalannya ada tapi sangat kecil, hampir nol. Jadi kecil sekali. Jadi untuk mereka yang sudah merasa cukup, nggak ada salahnya kita memilih kontrasepsi ini. Dan satu hal lagi, kadang-kadang banyak rumor yang mengatakan bahwa sterilisasi baik pada pria maupun wanita akan membuat banyak keluhan, gampang capek, gampang menopause, mengganggu hubungan seksual. Itu sebenarnya sama sekali tidak benar. Justru apabila mereka sudah merasa mantap, wah saya ini aman, jadi mereka malah justru untuk kehidupan seksual pun akan lebih baik karena nggak usah mikir takut hamil. Takut hamil. Iya, gitu. Nah, baik Ibu. Nah, kan pasti ada ketidakcocokan tuh Bu, pasien satu dengan pasien lainnya. Kok saya nggak cocok ya pakai alat kontrasepsi ini? Itu solusinya bagaimana Ibu? Ya, jadi memang kontrasepsi itu adalah alat yang dibuat oleh manusia dengan banyak kelebihan dan pasti ada juga kekurangan. Ya. Dan kontrasepsi A yang cocok untuk wanita A itu belum tentu cocok untuk wanita B atau wanita C. Tetapi tidak terus kita putus asa, artinya saya nggak cocok pakai KB ini A kok, ya sudah saya nggak usah KB saja. Jadi kita tidak mengharapkan seperti itu, karena pilihan kontrasepsi itu sangat beragam. Sebagai contoh tadi pil A nggak cocok, pil B nggak cocok, mungkin pil C atau pil D bisa cocok. Ya, suntik juga sama, suntik yang satu untuk 1 bulanan, satu untuk 3 bulanan, mungkin akan cocok untuk suntik yang lain seperti yang di luar yang saat ini dipilih. Jadi variasinya sangat banyak. Atau tadi kontrasepsi spiral misalnya, bisa ada pilihan lain yang mungkin keluhannya tidak terlalu mengganggu. Jadi sebenarnya banyak pilihan dan kita bisa diskusikan hal ini pada bidan atau dokter. Jadi mereka akan terbuka, mereka akan memilihkan atau memberikan solusi yang sesuai untuk tiap individu. Nah baik Ibu, pemirsa di rumah tetap ya saksikan dan kepoin terus acara It's Kongko Bukan Sekedar Cerita setelah pariwara berikut ini. Hai pemirsa di rumah, kembali lagi di acara It's Kongko Bukan Sekedar Cerita. Nah, di sini sudah ada Bapak Martin nih ya. Pak, gimana nih Pak? Bagaimana dukungan Pemda di Jawa Tengah terhadap BKKBN, khususnya dalam hal pengendalian penduduk dalam membangun kualitas hidup manusia Pak? Gimana nih Pak? Ya, memang Mbak Sari ya, pemirsa TVRI Jawa Tengah di rumah, pemerintah Jawa Tengah ini, gubernur ya, dengan BKKBN ini cukup bersinergi. Ya. Cukup erat ya Pak ya? Bagus sekali, bahkan juga dengan OPD namanya DP3 AP2KB ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta pengendalian penduduk keluarga berencana, ini kita gayeng sekali, cukup erat kemitraannya.
Sampai-sampai kemitraannya ini mendapatkan reward, Bu. Award dari pusat yang namanya aksi kemitraan. Wah, aksi kemitraan kita juara 1 Jawa Juara Tengah. 1, giat sekali ya Pak. Semangatnya tuh Gara-gara selalu BKKBN berkobar. dengan Pak Gubnya bagus, dengan OPDKB-nya bagus, dengan mitra yang lain, dengan TNI, dengan Kodimnya, dengan Kodam, Babinsa, nah, begitu juga dengan IBI dan sebagainya. Itu luar biasa. Nah, sehingga memang pemerintah daerah ini, terutama Pak Gubernur ya, itu mendukung penuh program-program Bangga Kencana yang kita lakukan. Bangga Kencana tadi sekali lagi adalah pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Ini betul-betul didukung. Bahkan Pak Ganjar ya, itu punya apa semacam jargon yang namanya jateng gayeng nginceng wong meteng. Wah, itu orang Jawa pasti paham tuh. Jateng gayeng nginceng wong meteng. Jadi betul-betul memperhatikan betul ibu-ibu yang hamil ya. Ini memang dukungan beliau sangat luar biasa. Jadi betul-betul memperhatikan kehamilan yang dimana kita harus terhindar, terutama pasangan usia subur ya, terhindar dari 4T. Ya, 4T ini terlalu banyak anak. Tadi udah disebut sama Bu Dokter ya, terlalu banyak anak. Itu harus dihindari 4T. Terlalu dekat jarak anak satu dengan anak kedua. Makanya tadi saya pernah bilang, nah kalau bisa ya tidak ada dua balita dalam satu keluarga kan, supaya kasih sayang itu full dulu loh, dapat dulu penuh dulu kepada anak pertama gitu loh. Itu yang mana tidak terlalu dekat jaraknya anak pertama dan kedua. Kemudian tidak terlalu muda menikah. BKKBN menyarankan 21 untuk wanita, 25 tahun untuk yang laki-laki. Nah, kemudian juga tidak terlalu tua, terutama terlalu tua saat melahirkan. Itu risikonya tinggi sehingga angka kematian ibu jadi tinggi, juga angka kematian bayi juga akan bisa meningkat nantinya. Nah, sehingga ini yang namanya meningkatkan kualitas hidup manusia itu melalui 1000 hari pertama kehidupan. Ini yang kita gencar ya, kita lakukan. Program ini adalah program-program ProPN ya, prioritas nasional, di mana betul-betul keluarga itu harus berkualitas, tidak ada lagi terjadinya stunting. Ketika kurang asupan gizi kepada si bayi, ketika saat masih di perut ya Bu ya, Bu Dokter lebih paham pasti. Dari perut, kemudian sampai 1000 hari pertama kehidupan itu betul-betul dijaga asupan gizi kepada si bayi sehingga Indonesia ini stuntingnya betul-betul bisa dieliminir. Saat ini memang Indonesia masih cukup tinggi angka stuntingnya, termasuk di Jawa Tengah. Nah, ini ke depan program-program yang sudah dilakukan oleh BKKBN termasuk sinergi dengan Bapak Gubernur, dengan seluruh pemerintah daerah yang ada di Jawa Tengah, ini betul-betul bisa mengeliminir angka stuntingnya di Jawa Tengah. Mungkin itu Mbak Sari. Baik, tadi sudah disebutkan ya Bu, ibu menyusui. Nah itu kan pastinya ada kontrasepsi pasca menikah. Nah itu bagaimana itu Bu? Kontrasepsi pasca melahirkan Pasca melahirkan. Pasca melahirkan. Ya. Jadi kontrasepsi pasca melahirkan itu memang sangat dianjurkan untuk mereka yang benar-benar masih kadang-kadang masih di rumah sakit atau masih di klinik. Jadi sebelum mereka pulang ke rumah itu seyogianya sudah memakai atau menggunakan kontrasepsi pilihan ya. Kenapa? Karena mumpung masih di rumah sakit, masih dekat dengan dokter, masih dekat dengan bidan. Jadi kenapa tidak sekalian ketika pulang kita sudah memakai kontrasepsi? Karena nanti kalau sudah sampai di rumah, sudah sibuk, sudah banyak acara. Kadang-kadang sudah lupa. Diundur-undur gitu Diundur-undur. Nah, akibatnya apa? Akibatnya mereka bisa saja hamil terlalu dekat dengan jarak kehamilan sebelumnya, ya. Kenapa? Karena ada prinsip sebenarnya bahwa masa subur atau ovulasi itu bisa datang cukup cepat. Jadi 21 hari sejak ibu itu melahirkan, itu dia sudah bisa menghasilkan sel telur yang siap untuk dibuahi. Itu khususnya pada mereka yang tidak menyusui ya, atau menyusuinya tidak eksklusif ya. Betapa bahayanya itu ya. Jadi 3 minggu setelah melahirkan sudah ada sel telur, bisa dibuahi dan bisa hamil gitu. Jadi memang disarankan jangan cepat-cepat untuk hamil, dan salah satu sarannya tadi sebelum kita pulang dari klinik atau dari rumah sakit sudah mempunyai pengaman. Iya, ya. Baik Ibu. Nah, kan ini kita menyambut Hari Kontrasepsi Sedunia nih Bu. Bagaimana harapan Bapak Martin dan Ibu Lilin untuk memperingati hari ini tuh berkaitan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, utamanya di Provinsi Jawa Tengah ini sendiri. Mungkin bisa dijawab terlebih dulu untuk Bapak Martin. Saya dulu, oke. Jadi khususnya masyarakat Jawa Tengah ya, dunia umumnya, dalam rangka memperingati World Contraception Day ini,
kita sangat mengharapkan bahwa pentingnya kontrasepsi yang juga sudah panjang lebar disampaikan oleh Bu Dokter. Jadi semoga masyarakat Jawa Tengah itu betul-betul mengetahui, memahami pentingnya kontrasepsi, ya, sehingga terjadilah perencanaan yang baik, itu perencanaan mulai dari kehamilannya, jumlah anaknya, jaraknya, sehingga betul-betul bisa memberikan yang terbaik bagi putra-putrinya untuk mewujudkan generasi emas. Generasi emas yang berkualitas, sumber daya manusia yang maju dan unggul untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Itu dari BKKBN. Oke, dari Ibu Lin tentunya keluarga berencana itu harus segera direncanakan agar keluarganya itu ideal gitu ya Bu ya? Iya betul, jadi anggap saja bahwa kita harus menganggap bahwa keluarga berencana dan pemilihan kontrasepsi itu adalah kawan kita. Sesuatu yang bisa membantu kita, mengantar kita mendapatkan cita-cita yang kita harapkan, termasuk keluarga sehat, generasi muda yang unggul, karena kan memang sekarang fokus kita itu menghasilkan anak generasi yang istimewa. Jadi salah satunya jangan lupa untuk berkontrasepsi, ber-KB, demi untuk kita semua, demi untuk kesehatan semua. Baik pemirsa di rumah, Hari Kontrasepsi Dunia tidak dimaknai dengan membatasi jumlah kelahiran, tetapi dimaknai secara positif untuk mengatur dan menata kependudukan untuk merencanakan keluarga berencana yang lebih ideal. Wah, nggak kerasa ini pemirsa, sudah 1 jam lamanya saya menemani pemirsa di rumah untuk mengulas dan membahas Hari Kontrasepsi Dunia ini. Nah, saya Rizkyanti Puspitasari dan semua kru yang bertugas pamit undur diri. Pergi ke Bandung naik kereta. Tetap saksikan It's Kongko, bukan sekedar cerita hanya di TVRI Jawa Tengah. Sampai jumpa pemirsa.